Ya guys, balik lagi di Bang Day Motovlog YouTube channel. Ya, terima kasih sebelumnya bagi kalian semua yang masih setia untuk menemani motovlog Bang Day ini aja ya. Meskipun belum begitu ramai, tapi gue yakin suatu saat nanti pasti ya setidaknya bisa menyaingi Akang MV lah ya. Walaupun tak kapan itu, tapi gue yakin di suatu saat nanti lah ya. Jadi di konten kali ini gue sedikit flashback di masa lalu ya, sedikit bercerita ya, kenapa runtutan kejadiannya, kenapa gue membuat konten kali ini gitu kan aja. Wih, di depan ada motor ganteng guys, motor ala-ala Harley gitu ya, tapi itu kayaknya Benelli ya. Benelli sekarang lagi booming dan di di tempat tinggal gue nih ada gue juga terkejut pas gue lewat tadi, ini barusan ini gue lewat, ternyata ada dealer Benelli. Kapan-kapan kita akan sidak ke sana ya. Cuman untuk vlog kali ini gue mau ngebahas tentang beberapa bulan sebelumnya gue kan pernah crash ya. Crashnya bukan crash tabrakan atau menabrak, tapi karena bego aja gitu ya, karena ngantuk gue tidur. BTW keren banget ya, dilihat dari belakang bisa terbang-terbang gitu kan, pakaiannya udah kayak di film-film guys. Bikin gagal fokus gue aja kan. Ya lanjut, jadi gue pernah beberapa bulan yang lalu kan pas pulang kerja gue ngantuk banget dan gue ketiduran, akhirnya gue jatuh sendiri gitu kan, jatuh dengan sendirinya. Ya meskipun sedikit mengorbankan ada mbak-mbak gitu ya, mbak-mbak, cuman dia nyerempet stang gue doang gitu kan, jadi otomatis guanya oleng dan gue jatuh, gue ketimpah motor ini kan, kaki gue bermasalah kan. Cuman waktu itu nggak gue kontenin karena memang gue nggak niat konten kan, niat cepet buru-buru pulang mau tidur, ternyata malah crash dan ini pada patah, pada bengkok semua ya, yang handle buat gigi, buat handguardnya juga dia mengot gitu kan, mengot patah gitu ya. Intinya ternyata walaupun cuma jatuh begitu, ternyata imbasnya ke gua dampaknya cukup serius guys, karena gua sempat ke tukang pijat saraf, itu katanya saraf gua kejepit. Oh, no. Dan itu sakit banget sih guys, sakit banget. Gua aja diurut sampai tanpa sadar tuh menangis gitu, meneteskan air mata gitu kan ya, karena memang sakit banget. Dan memang riwayat sebelumnya gue juga ada di pinggang gue memang ini sih, waktu zaman nge-gym dulu itu emang ada salah urat gitu kan, dan karena gue habis jatuh hasilnya saraf yang dulu mungkin mau sembuh gitu ya, kambuh lagi guys. Jadi sakit banget guys, kalau gue nunduk mau ambil air wudhu itu kadang-kadang kumat gitu, rasanya kayak ditusuk dari belakang gitu guys, langsung kaget gitu, dia langsung jongkok, langsung gak kuat gitu kan. Dan gue udah beberapa kali rutin pijat refleksi dan kemudian pijat yang khusus bagian saraf gitu ya. Dan gue mendapatkan saran dari sana ya untuk menjalani pula rutin harus akupuntur guys. Nah, cuman pada saat itu yang merekomendasikan gue akupuntur itu gila guys, tarifnya gila ya. Sebenarnya kalau dibandingkan untuk kesehatan sih murah sih, cuman gila sih itu 450 untuk sekali pertemuan, dan disarankan itu minimal itu seminggu 2 kali kan. Gila kan, gila, mau habis berapa gue kan. Dan pas gue cari option lain, gue cari di Google, kira-kira ada nggak rekomendasi akupuntur lain nih. Dan Google membawa gue ke sini guys nih, gue ke Pasar Lama. Ternyata itu ada titik akupuntur dan reviewnya lumayan bagus, bintangannya lumayan banyak ya, 5 bintang udah bahkan penuh, dan komennya itu positif semua guys, kalian bisa cek ya. Maka dari itu gue penasaran dan gue langsung menuju ke Pasar Lama guys untuk mencari tempat akupuntur itu, dan memang di sana ditangani oleh dokter juga ya. Jadi yang membuat gue percaya bukan abal-abal gitu. Takutnya kan kalau akupuntur kan saraf ya, kalau salah nitik lagi nusuk jarumnya ke saraf kita kan bisa bahaya gitu kan. Tapi kalau dokter ya insya Allah ya aman lah ya. Dan ini baru pertama gue untuk nyobain akupuntur ini. Sebelum-sebelumnya juga teman-teman gue udah gue tanya-tanya kira-kira ada nggak yang pernah akupuntur. Ternyata temen gue itu pernah dan katanya sakit guys.
Itu gue makin penasaran tuh dengan rasa sakit, kira-kira sesakit apa gitu ya. Dan ini kita sudah mau sampai lokasi ya. Cuman kayaknya nanti untuk di dalamnya gue nggak berani video sih ya, karena selain privasi juga kayaknya sih nggak boleh ya kayaknya ya. Cuman gue nggak mau izin juga sih. Oke, langsung kita cari dulu nih titik lokasinya sih. Kalau menurut maps sih di sini ya. Cuman gue lihat-lihat sih gue belum nemu ya apa namanya nama atau toko yang ada namanya titik aku mundur gitu. Biar lebih gampang kita bertanya aja ke penjual sekitar sini ya. Sih Pak, mau tanya, titik aku puntur sebelah mana ya Pak? Mana Om? Itu puntur. Tuh, sebelah optik. Sebelah optik. Oh gitu ya. Sih Pak. Ya. Ternyata tinggal selangkah lagi guys. Ternyata tempatnya juga sedikit mungil ya. Gue pikir dia gedung besar gitu ya. Ini sih sedikit mengurangi ekspektasi gue. Cuman kita langsung sidak ke TKP langsung ya. Semoga saja pelayanan dan khasiat yang dihasilkan untuk kita sangat memuaskan gitu ya. Langsung saja kita parkir di sini. Bangunannya sedikit berkarat ya guys. Semoga aja jarum akupunturnya nggak berkarat guys. Seinfeksi gue ya aja. Masuk dulu guys. Gila, habis macet-macetan, panas banget. Langsung saja kita persiapkan untuk menjalani terapi akupuntur ini guys. Untuk prosesnya gue skip ya, langsung aja. Ya, setelah terapinya selesai langsung aja gue menceritakan pengalaman gue pertama kalinya menjalani terapi akupuntur ini ya. Sebelum-sebelumnya gue tertarik ini karena melihat film-film Jet Li gitu ya, yang identik dengan Fukushima dan ada jarum-jarum akupunturnya gitu, yang sepertinya gue meyakini itu sangat berkhasiat banget karena kan memang langsung menuju ke syaraf kita yang bermasalah gitu ya. Dan bener ini juga tadi pas gue konsultasi sama dokter dan pelayannya tuh memang untuk terapi ini sebaiknya dijalani seminggu tuh 2 kali ya. Seminggu 2 kali, dan untuk biayanya di sini lebih terjangkau daripada tempat dukun saraf gue sebelumnya yang katanya 450 sekali pertemuan. Di sini cuman 150 sampai 200 ya, tergantung dengan kondisi permasalahan di kitanya gitu ya. Untuk gue sih mungkin tergolong ringan karena memang cuman 150 gitu kan, nggak sampai 200. Berarti mungkin yang sampai 200 tuh kayak metode stroke gitu ya, itu kan sarafnya mungkin udah sangat banyak gitu kan yang error gitu kan. Kalau gue kan memang masalahnya dari kaki ke pinggang gitu. Awalnya memang dari kaki, cuman yang ketimbah mesin kan ini pas banget di urat besar gue ya, di atas mata kaki itu katanya di situ urat besar, dan itu naik. Memang awalnya gue cuekin aja, setelah gue pijit gue pikir kelar, ternyata kok lama-lama kaki gue kerasa pegel-pegel gitu kan, kayak apa ya, kayak capek banget gitu loh, buat berdiri capek banget, dan naik ke bagian pantat juga kayak ngilu-ngilu gitu, dan sampai ke pinggang guys. Ternyata kalau dibiarin tuh bisa sampai ke kepala gitu, nanti sering pusing ya kan, mengerikan ternyata ya. Cuman gara-gara kayak gitu doang, itu gue ngebayangin itu gue cuma jatuh bego, ibarat cuma ngantuk jatuh gitu doang kan, paling kecepatan cuma berapa kan, nggak nyampe 50. Gimana kalau kalian bayangkan orang yang suka kebut-kebutan itu dan kemudian crash itu kan, anjay, itu mungkin bisa langsung stroke mungkin sakitnya ya. Kalau dibiarin sarafnya bisa seluruh tubuh bermasalah nantinya kan, mengerikan guys ya. Jadi bagi kalian anak-anak motor mungkin yang masih ingin diakui eksistensinya gitu kan, dengan kebut-kebutan ataupun ugal-ugalan di jalan, ingat guys, badan kalian itu di situ banyak sekali sensor-sensor yang juga bisa rusak, dan apabila rusak itu benerinnya nggak segampang motor gitu guys. Motor gampang tinggal ganti part, tapi kalau kalian begitu partnya rusak, kalian nggak bisa ganti part gitu kan. Kalaupun bisa, seandainya kayak jantung, ada orang donor jantung itu cuman 1001 manusia yang mau begitu, dan kalian belum tentu mampu untuk membeli organ gitu kan. Jadi jagalah diri kalian kan, organnya semuanya cuma dikasih satu, jaga dengan baik guys. Nah, karena begitu error, gua aja yang error cuman ibarat cuman saraf, cuman hal kecil gitu kan, nggak sampai organ gede gitu kan ya. Itu aja harus rutin guys, ini seminggu 2 kali, dan dikaliin aja gitu kan, 150 kali 2 udah
300 seminggu 4 kali 300 kali 4.200.000. Itu kalau rutin setahun udah kayak angsur kredit motor gitu, ngerti gak? Dan itu nggak ada yang ngejamin bakalan sembuh guys, itu kan usaha ya, bagian ikhtiar kita itu. Ya mungkin walaupun testimoninya banyak yang sembuh, tapi kan nggak ada yang menjanjikan kalian bahwa itu nanti akan sembuh gitu kan. Itu cuma ikhtiar kalian, dan yang mengabulkan tentu yang buat hidup gitu kan. Jadi intinya pesennya hati-hati lah ya, hati-hati. Mendingan ngalah apabila ada apa-apa di jalan tuh, mendingan ngalah deh gitu kan. Soalnya kalau mau berdebat di jalan tetap aja rugi kalau terjadi apa-apa. Kalau terjadi apa-apa kedua belah pihak tetap aja rugi guys gitu. Dan jadi untuk pengalaman gue kali ini, tadi gue mau menceritakan ini ya, malah panjang lebar ya. Mau menceritakan rasanya di terapi akupuntur gitu kan. Untuk saat penusukan jarumnya ya mungkin kayaknya sih jarumnya kecil guys. Cuman gue nggak bisa melihat karena kan posisi tengkurap ya. Dan itu jarumnya kayaknya yang sekali pakai gitu, karena dia kayak obat gitu. Tadi ada suara meletek-meletekin gitu, dan setelah selesai itu diambilin langsung dibuang gitu. Bunyinya kelenteng-kelenteng gitu sih, itu berarti langsung dibuang sih. Jadi nggak sesakit jarum suntik karena memang ukurannya lebih kecil ya. Cuman pas di scan gitu, kayak di scan gitu ya pakai alat untuk membuat hangat, membuat nyaman, itu ngilu-ngilu gitu guys, kayak gerak-gerak itu jarumnya. Dan lama-lama itu makin jarem-jarem gitu. Dan itu membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit. Cuman tadi karena gue nggak ngapa-ngapain juga, nggak megang gadget, nggak megang handphone, jadi terasa lama banget. 20 menit mungkin lebih yang gue rasain, sampai setengah jam atau 1 jam kali ya, karena memang menahan geli-geli gitu, ngilu, dan jarem ya, ke bahasa Jawanya jarem gitu, kurang lebih 30 menit ya. Dan setelah itu udah langsung dicabutnya ya rasanya ya geli-geli jarem gitu ya. Cuman habis itu kan dilap pakai tisu alkohol gitu sih, enak sih rasanya. Habis itu udah nggak ada rasa gitu. Setelah itu pulang ke rumah dan gue langsung mandi sih nggak masalah ya. Dan ya itu tadi ya untuk proses akupuntur itu sendiri. Dan memang setelah ini kan gue edit video setelah 2 hari ya, jadi gue udah merasakan dulu gitu kan efeknya. Ini gue jadi mau share untuk efeknya. Memang setelah gue bangun tidur, ada sesuatu yang kayak tarik itu di bagian kaki itu, ada yang kaku gitu ya, dipletekin tuh enak gitu, dicetutin gitu enak ya. Terus kemudian hari keduanya gue udah ngerasa enteng gitu sih. Cuman hari ketiganya karena gue bekerja dan banyak berdiri berjalan gitu, pegel lagi sih pinggang gue, karena memang baru sekali ya. Mungkin efeknya belum banyak, efeknya cuma beberapa hari aja gitu kan. Dan pantes itu seminggu dianjurkan 2 kali, karena memang kan buat aktivitas apalagi mungkin kalau kita ada salah gerakan gitu, pasti itu bisa lagi kejadian salah urat lagi, pasti ada kemungkinan seperti itu. Karena memang itu sebenarnya maintenance ke kita ya, ibaratnya kayak motor ganti oli, servis itu ya. Mungkin itu juga berlaku bagi kita guys, sebagai tubuh kita mungkin harus pijat sama terapi akupuntur kayak gitu. Mungkin harusnya kalaupun kalian nggak ada kendala apa-apa, merasa nggak ada kendala gitu ya, itu mungkin ya tetap harus sih, itu kayak harus, kita tetap harus maintenance badan kita kan, juga nggak tahu kan permasalahan nanti. Kadang-kadang kerasanya saat akumulasinya udah banyak tuh baru kerasa gitu. Jadi saran gue sih kalian juga harus memikirkan, jangan cuma ke salon doang gitu kan, ke salon untuk manicure pedicure, mikirin wajah harus putih glowing, badan harus putih, itu kayaknya nomor 2 deh. Nomor 1 tuh harus kondisi jeroan kalian nih harus prima, harus bagus gitu ya. Ya mungkin cukup sekian ya untuk sharing 2 kali ini terkait masalah motor. Pasti kalian ada yang mengalami crash gitu, pasti ada ya, pasti pernah lah jatuh ataupun serempet. Jadi untuk maintenance mungkin kalian harus rutin pijat dan terapi akupuntur. Jangan lupa juga minum obat dan ke salon juga penting guys. Sayangin diri kalian melebihi orang lain. Cukup sekian full kali ini guys. Thank you for watching and see you in the next video. Salam badai.